Siapa? Tiga nambah. Gadakan mu lagi di lokasi gitu. Nang klip kan. Lima, gimana sih praktek kali ini tuh indah atau senang karena mau keberangkatan tidak ada sampai. Nah, insya Allah segera, ya, segera. Nanti sama-sama ya. Menuju Masjid Haram untuk ulangan satu yang sudah dipraktekkan ya. Rombongan ketiga akan dipimpin oleh Pak Haji Jamin. Haji Narisa, Haji Takbir, rombongan pendamping itu rombongan. Kemudian rombongan 10 Pak Haji Fauzi. Oh, paling kali ke pasar dulu. Ya. Silakan nanti. Merah, silakan Bu, wajib harus ya. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma ukarrimu syahri wa basari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli syai'in karamtahu ala mu'mini abtaghi bihalika wajhakal karim ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah semuanya, kita sudah niat, ini niat latihan ya, niat kita berlatih di niat tersebutnya. Setelah kita niat itu kita disunahkan untuk banyak baca talbiyah. Selama kita di perjalanan kurang lebih antara 5 jam kita di perjalanan dari Madinah menuju Mekah ini sekitar 450 kilo kita di bus, kita diperbanyak untuk baca talbiyah. Untuk itu Bapak yang berpakai kain ihram selama di perjalanan, selama kita sholat itu ihramnya boleh digelondongkan seperti ini. Dan ketika kita melaksanakan tawaf itu kita itibak bagian kanannya dibuka, contoh sunnah Rasulullah SAW. Baik, silakan untuk dari rombongan pertama untuk mulai bergerak ya, dengan diawali dengan niat safar, doa safar, kemudian silakan maju langsung menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Yang punya mobil ini satu DD supaya memindahkan Hidupnya hasanah. Wafil akhirati hasanah. Waqina azaban nar. Ya, di depan stop, Labbaik Allahumma labbaik. Salli ala Sayyidina
ibu-ibu yang kebetulan tasnya di bawah, kalau berat ditaruh di sini, kita yang akan menjaga ibu. Takutnya berat di bawah-bawah kok sama kaki. Itu sudah banyak yang melaksanakan toat ya, jadi kita santai aja. Nanti di sana buat saya gitu ya. Kita kumpul lagi Bapak Ibu. Kita kumpul lagi, selalu menyatu ya, selalu menyatu. Alhamdulillah wa ni'matan laka wal mulk la syarika lak. Nama nanti di sebelah kanan itu adalah studio nantinya ya, kalau di sana ya, bawa ibu-ibu ya. Nanti kita usahakan Allahu Akbar. Usahakan Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sambil jalan pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Walhamdulillah. Wala ilaha anhu. Azan Baru mulai akatuha protein sab'a asmatin wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illallah. Wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Innaka ta'lamu ma lam na'lam. Innaka antallahul azizul akram. إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم العز الأكرم. Nanti kalau sana Pak, bisa 3 kali pasang. وتجوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العزيز innaka antallahul azizul akram. Ini kurang tahu tanggung travel. Oh iya. Ya kan itu mah yang dari Juanda kan sampai sini. Iya di sini. wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam. وتقرب وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم. Kita cerita sejarah dulu ya. Jadi sebetulnya dulu itu idenya bukan dari Wadi Fatimah.
Jadi munculnya dulu kami itu kan setelah pulang haji biasanya jadi anggota IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji, waktu itu kecamatan Cirebon Barat masih tahun 90-an lah. Nah, kemudian anggota IPHI itu merasa nggak ada apa kegiatannya gitu, iurannya ada tapi nggak ada kegiatannya. Dan teman-teman yang pengurus di kecamatan itu, ya udah kita undang saja calon jamaah yang akan berangkat. Kita berikan bimbingan manasik di Tanah Suci. Kemudian ada beberapa tuh waktu itu Cirebon Barat, Petakan yang kita undang itu. Mereka kumpul, kita kasih bimbingan manasik, kemudian muncul diskusi kan. Kalau seandainya ada seperti ini, seperti apa, seperti ini, seperti apa. Waktu itu kan Pak Slamet Firdaus yang memberikan itu ceramahnya. Muncul ide dari salah satu jamaah. Nah, kalau kita masalahnya di sini, kita bisa tanya sama Pak Slamet waktu itu. Tapi kalau ketemu jadi Mekah, mau tanya sama siapa? Akhirnya salah satu jamaah mengusulkan, ya sudah, Pak Slamet harus berangkat. Itu tahun 94. Akhirnya Pak Slamet berangkat dengan 30 jamaah, lebih sedikit waktu itu. Nah, kemudian setelah itu tahun berikutnya malah lebih dari 100 jamaah sampai 3 pembimbing yang berangkat. Itu tahun 1995. 96-nya harus dalam bentuk badan hukum. Sehingga baru dibentuk apa yang namanya yayasan, waktu itu namanya Yayasan Majelis Taklim Wadi Fatimah. Jadi kita baru atas nama yayasan itu mulai pemberangkatan tahun 96, kalau nggak salah dengan 4 rombongan dan itu terus sejak itu sampai sekarang. Kalau sekarang itu kurang lebih 14 rombongan. Karena jumlahnya sudah 500 berapa tadi? 567. Jadi kurang lebih 14 rombongan, yang jelas tidak muat satu kloter. Karena satu kloter itu hanya 404 jamaah. Ini ada 2 program bimbingan di tanah air yang sekarang ini seperti dilaksanakan itu 12 kali sebelum Ramadan sebagai tahap pengenalan. Nah, dari 12 kali itu 8 kali pertemuan dalam bentuk 4 kali pertemuan dalam 8 kali dalam bentuk apa namanya teori, 4 kali dalam bentuk praktek. Kenapa 4 kali praktek? Karena di dalam melaksanakan haji dari segi pemberangkatan kan ada 2 yang namanya 2 gelombang ya. Gelombang pertama yang ke Madinah dulu, kemudian gelombang kedua baru ke Mekah dulu. Nah, kemudian cara melaksanakan hajinya yang umumnya dari kita khususnya Wadi Fatimah itu hanya 2 cara, yaitu cara tamattu dan cara ifrad. Jadi cara tamattu itu datang ke Mekah melaksanakan umroh dulu, kemudian hajinya belakangan. Nah, ada yang cara ifrad datang ke Mekah langsung niat haji. Nah, itu makanya jadi kita prakteknya 4 kali. Prakteknya sekarang ini kita praktek di gelombang pertama dengan cara tamattu. Sehingga nanti pada saat pemberangkatan kebagian gelombang pertama atau gelombang kedua, apakah cara tamattu atau cara ifrad dilaksanakannya semua sudah dialami, sudah dicoba gitu maksudnya gitu. Itu di tanah air. Kemudian ada 2 kali pertemuan selama bulan Ramadan. Jadi sifatnya pemantapan. Jadi bagi yang mungkin sudah lupa-lupa, yang ragu-ragu, itu lebih bisa diingatkan lagi, bentuknya diskusi dan sudah per kelompok, sudah per rombongan. Jadi lebih intensif lah. Kalau sekarang itu kan satu kelas bisa 100 lebih misalnya ya. Nah, nanti bisa per rombongan jadi lebih intensif diskusi sifatnya. Itu 2 kali pertemuan selama bulan Ramadan. Nah, kemudian menjelang berangkat 2 kali pertemuan lagi. Nah, ini menjelang berangkat kita kan sudah pasti nih, misalnya kita akan berangkat di gelombang pertama atau di gelombang kedua. Kemudian kita juga akan melaksanakan dengan cara apa. Jadi jamaah dibebaskan masing-masing untuk melaksanakan caranya. Jadi
Jadi kita tidak menggiring jamaah harus tamattu, harus ifrad gitu, tidak. Pokoknya sesuai keyakinan dan kira-kira kemampuan masing-masing. Para jamaah Jibur Rahman, tamu Allah yang dirahmati Allah, kita tadi sudah disampaikan, kita sudah mandi sunnah ihram, sudah pakai pakaian ihram dan sholat sunnah ihram. Sebelum kita berangkat menuju Arafah, kita niat haji terlebih dahulu. Siap semuanya, siap? Baik, kita akan niat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu hajjan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala haramtahu 'alal muhrimin abtahi bidzalika wajhaka karim ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Radar Cirebon yang telah memberikan kesempatan kepada kami, di mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita sedang melaksanakan praktek haji, di mana persiapan kita untuk melaksanakan haji di tanah air. Yang kami muliakan dan kami hormati para sesepuh dan juga para pembimbing, para kiai, di mana kita melaksanakan praktek ini adalah sebagai bekal kita, persiapan kita, fungsi kita melaksanakan haji di tanah suci. Bisa kita lihat dalam praktek ini, alhamdulillah para jamaah bisa melaksanakannya insya Allah dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan, dengan semangat ya. Dan perlu diketahui pula bahwa kami dari Wadi Fatimah ini ada prinsip dasar yang perlu disampaikan, bahwa yang pertama kita melaksanakan ini adalah bagian daripada ibadah. Kita melaksanakannya untuk ibadah, yaitu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita dakwah, mengajak orang-orang muslim sama muslim untuk beribadah menuju ke jalan Allah, bukan ke jalan kami ya. Jadi yang pertama kita melaksanakan ibadah, dakwah, dan yang ketiga adalah amanah, di mana jamaah ini, kedatangan jamaah ini adalah amanah dari Allah Ta'ala. Kita sebagai pengurusan ini tidak boleh untuk mencari jamaah ataupun kita menawarkan diri kepada jamaah atau juga mencari-cari jamaah. Karena yang namanya amanah ini adalah berat, kalau kita dilaksanakan insya Allah akan dapatkan lindungan dari Allah Ta'ala, dimudahkan. Tapi kalau kita mencarinya, ini adalah suatu hal yang berat. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya dari semuanya, kami supaya bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dimana bisa kita lihat sendiri para jamaah ini yang insya Allah kurang lebih berjumlah ada 600 ini bisa melaksanakan hajinya dengan baik, dari mulai rukun, wajib, dan sunnah, dan bisa melaksanakannya mereka dalam melaksanakan dengan kesabaran dan kesungguhan, dan juga diberikan kesehatan dan memperoleh haji yang mabrur. Oleh karenanya pula acara-acara seperti ini adalah tradisi yang biasa kami lakukan, dan itu bisa dilaksanakan untuk prakteknya itu minimal antara 4 sampai 6 kali ya. Karena bisa melaksanakan haji tamattu gelombang pertama, haji tamattu gelombang kedua, ifrad gelombang pertama, ifrad gelombang kedua ya, itu yang 4, belum lagi nanti pemantapan setelah Idul Adha, nanti ada kolosal juga. Kenapa kita melaksanakan praktek beberapa kali? Ini sebagai bekal yang kita laksanakan karena kami serahkan juga kepada jamaah. Kita mau melaksanakan haji tamattu atau haji ifrad, itu adalah hak para jamaah, itu adalah menu pilihan, di mana para jamaah itu melaksanakannya silakan ya. Yang penting mereka sudah mengetahui ilmunya, manasiknya, bagaimana supaya melaksanakan haji dengan baik sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga kami juga mengucapkan kepada tuan rumah SMA 7 di mana memberikan fasilitas kepada kami ya untuk bisa kami memakai fasilitas ini, yang kebetulan hari libur, dan ini sudah luar biasa, tempatnya juga, fasilitasnya juga ya luas, kemudian juga tempatnya bagus ya, strategis, di mana jamaah juga untuk aksesnya juga untuk tempat parkir, dari mulai parkir, tempat manasiknya, dari mulai tawaf, dari mulai sa'i dan lainnya itu alhamdulillah ini tempatnya cukup memadai. Jadi terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada tuan rumah SMA Negeri 7 yang memberikan fasilitas kepada kami. Harapan kami ya, kami nggak bisa memberikan balasan apa-apa, Allah yang akan membalasnya. Dan ini Pak Haji Umanda sebagai beliau ini adalah ujung tombak dari Wadi Fatimah juga, yang mereka yang ngurus dari mulai yang di tanah air ya, dari mulai kesehatan, dari mulai paspor ya, terutama itu paspor, karena kalau kita ke negara luar itu kan harus ada paspor, kalau tidak ada paspor ya nggak bisa berangkat gitu Pak Haji Mandaya. Kemudian juga mengenai pendaftaran, pelunasan dan sebagainya ya. Jadi terima kasih atas kepercayaannya diberikan kita ini ya, sebagai untuk kita untuk memberikan yang terbaik kepada semuanya, kepada jamaah ya. Jadi
melayani jamaah dengan nanti supaya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan juga mohon maaf karena masih ada kekurangan, masih ada kelemahannya. Ya. Dan alhamdulillah ini menurut informasi berita dari beliau bahwa jamaah yang berjumlah kurang lebih 600 ini mereka sudah selesai dalam pembuatan paspor. Ya. Pembuatan paspor yang nanti akan diajukan kepada Kemenak untuk selanjutnya untuk dibuatkan visa untuk pemberangkatan haji, ya, insya Allah. Jadi semuanya selesai semua, tidak ada kendala semua. Berkat kerjasamanya juga, berkat doa semuanya juga, dan berkat kerja semuanya ya, dan jamaahnya juga. Baik, terima kasih dan kami mohon maaf ya. Dan ini bisa dilihat para jamaah mereka sedang semangat, antusias ya, dengan kesungguhannya mereka melaksanakan praktek haji ini ya. Mereka itu dengan kesemangatannya dan keseriusan ini mudah-mudahan nanti sampai ke tanah suci juga kesemangatan mereka, dan mereka nanti akan mendapatkan haji yang mabrur. Haji yang mabrur tiada lain balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masing-masing kloter itu sudah. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda. Ini berangkat pertama kapan? Kalau ibu-ibu itu insya Allah semua ikhlas ya. Ada konsumsi, kita ngobeng itu bukan ngobeng di Wadi Fatimahnya, tapi ngobeng sama Allah untuk membantu mengurusi jamaah haji dengan harapan jamaah haji bisa puas menerima apa yang disajikan oleh Wadi Fatimah termasuk konsumsinya. Untuk konsumsi, kalau setiap praktek itu biasanya catering dari luar, artinya bukan dari panitia. Tapi kalau untuk setiap minggunya untuk teori itu dari panitia yang sudah ditunjuk untuk membuat catering untuk jamaah haji, dan alhamdulillah selama ini tidak ada yang komplain. Ya, mudah-mudahan seterusnya juga begitu. Dan kami berusaha melayani jamaah dengan setulus hati sampai pemberangkatan. Jadi nggak ada tendensi apa-apa kecuali hanya mengharap ridha Allah dan mengharap supaya jamaah ini merasa puas dibimbing oleh kita dari Wadi Fatimah. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan kita juga akan dipanggil oleh Allah untuk kesana lagi ziarah. Amin. Wa'afillah amsuki wa'afim ajri. Alhamdulillah bagus, dan saya juga senang di sini di Wadi Fatimah. Mudah-mudahan saya juga nanti di Makkahnya lancar. Ya biasa seperti ya di Makkah itu, cara-caranya alhamdulillah tertib. Terus jamaah-jamaah juga semangat semua. Untuk Wadi Fatimah bagus sekali, dan marilah kita sama-sama ke Wadi Fatimah aja lah, enak.